Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang diwakili oleh saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi dan Inovasi Produk Brand Smartphone Peringkat 5 Teratas. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Dina Sarah Sahreja, SE MSI. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Binsar Marulitua Panggabean dengan NIM 7183210047. Yang kedua, saya sendiri Junedi Setiawan dengan NIM 7182210003. Yang ketiga, Rani Sartika dengan NIM 7182210005. Yang keempat, ada Roslina Borusilalahi dengan NIM 7183510023. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian strategi. Pengertian strategi menurut para ahli. Menurut Business Dictionary, strategi adalah pola atau langkah yang dipilih untuk membawa masa depan yang diperlukan, misalnya perolehan tujuan ataupun jalan keluar untuk masalah. Sedangkan menurut Craig dan Grant, strategi ialah pemilihan objek atau tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan aspek perbuatan serta bagian sumber daya yang diinginkan untuk memperoleh objek dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk memperoleh tujuan. Tetapi untuk memperoleh tujuan tersebut, strategi tidak berperan menjadi peta jalan yang menyampaikan aspek-aspek apa saja, kecuali harus bisa membuktikan bagaimana strategi operasionalnya. Yang kedua yaitu macam-macam strategi. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Jenis macam strategi ini adalah dapat diformulakan lebih ketat seperti strategi program dan bisa disiapkan menjadi sub-strategi. Yang kedua yaitu berdasarkan fase organisasi. Berdasarkan fase organisasi, strategi ini adalah dalam perusahaan yang terdiri atas beberapa bagian yang sedikitnya dua fase, yakni strategi kantor inti dan strategi bagian. Yang ketiga, berdasarkan sumber material dan bukan material. Strategi ini dapat juga berhubungan dengan gaya manajemen, gaya berperilaku, ataupun gagasan mengenai kondisi yang menjadi perilaku sebuah badan pada kewajiban sosial. Yang keempat, berdasarkan tujuan, seperti perkembangan, yakni fasilitas pokok dari umumnya perusahaan, dan terdapat banyak strategi yang dipilih untuk perkembangan tersebut. Yang kelima, berdasarkan strategi pribadi pemimpin. Berdasarkan strategi pribadi pimpinan, strategi tersebut berbentuk utama umumnya tidak tertulis, dan ini sebagai bentuk untuk meningkatkan strategi badan. Yang ketiga yaitu proses strategi. Yang pertama, formula strategi. Formula strategi adalah proses berbentuk tahap untuk meningkatkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses menetapkan sebuah badan untuk memilih objek tahunan. Yang ketiga, penilaian strategi adalah proses pimpinan memang harus sungguh-sungguh mengerti argumen strategi-strategi yang spesifik yang tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, langkah-langkah strategi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif sehingga dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal sebelumnya yang sudah ada, hingga penemuan baru. Yang selanjutnya itu yang keenam, tujuan melakukan inovasi produk. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi produk. Yang selanjutnya yaitu manfaat melakukan inovasi produk. Manfaatnya yaitu dapat melakukan inovasi pada barang yang diciptakan sehingga membuat bisnis semakin kompetitif, sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu produk yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat melakukan inovasi produk. Manfaatnya yaitu dapat melakukan inovasi pada barang yang diciptakan sehingga membuat bisnis semakin kompetitif, sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu produk yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Yang kesembilan yaitu strategi dan inovasi produk brand smartphone. Yang pertama, Pipo. Pipo menyebutkan optimis akan meraih kinerja positif pada kuartal ketiga dengan sejumlah strategi khusus. Direktur Pipo Indonesia, Edi Kusuma, mengatakan pada kuartal ketiga, fokus perusahaan adalah mempertahankan kepercayaan konsumen serta meningkatkan pangsa pasar, diantaranya dengan memenuhi permintaan domestik dan mendukung regulasi pemerintah termasuk dalam hal percepatan implementasi 5G di tanah air. Selain itu, Pipo terus berusaha untuk menghadirkan produk yang inovatif dan kompetitif, mulai dari spesifikasi teknologi yang disematkan hingga harga jual yang ditawarkan, dan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua yaitu Oppo. Oppo menjadi vendor smartphone nomor 2 di Indonesia berkat perubahan strategi Oppo dalam pengembangan produk sejak awal 2016. Mereka lebih fokus mengembangkan ponsel dengan kemampuan kamera tingkat tinggi, terutama fitur selfie. Hal ini berdasarkan survei global yang mencatat bahwa hampir semua konsumen lebih menyukai ponsel yang dibekali dengan sensor kamera terbaik. CIO Oppo Indonesia menyatakan pihaknya serius menggarap teknologi kamera untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan berbagai teknologi baru, Oppo telah mencapai lompatan besar dalam teknologi pencitraan smartphone yang mencakup berbagai kemampuan pencitraan, termasuk sensitivitas cahaya, kemampuan zoom, stabilisasi, hingga penelitian berbentuk produk smartphone masa depan. Sensor baru RGBW yang dikembangkan Oppo secara signifikan dapat meningkatkan sensitivitas cahaya dengan memperkenalkan subpiksel putih tambahan. Yang ketiga yaitu HP Samsung. Berkaitan dengan menurunnya pasar ponsel Samsung di Indonesia, Irfan berencana menyiapkan strategi untuk meningkatkan penjualan produk. Yang pertama,
Samsung akan terus berusaha menghadirkan smartphone terjangkau bagi pasar di Indonesia. Yang kedua, strategi yang diberikan Samsung yakni berupaya untuk terus meminimalisir keluhan yang dilaporkan konsumen. Dan strategi yang ketiga yaitu Samsung akan menghadirkan desain ponsel yang memiliki warna yang menarik sesuai tren anak muda. Yang keempat yaitu Xiaomi. Perusahaan elektronik Xiaomi menyatakan strategi yang ditempuh perusahaan hingga 2022 adalah berfokus pada ponsel pintar yang berbasis pada kecerdasan buatan. Stephanie Sicilia menyatakan bahwa dengan strategi tersebut, perusahaan akan mendorong bisnis ponsel yang pintar dan perangkat pintar secara paralel. Dia meyakini strategi tersebut mampu mendorong Xiaomi menjadi pemimpin dalam industri gaya hidup pintar. Yang kelima yaitu Realme. Realme juga berencana menjadi merek smartphone serba pertama yang meluncurkan sejumlah teknologi. Untuk mempertahankan kepemimpinannya dan teknologinya, Realme juga berusaha terus mengabdikan diri pada trend setting desain, menghadirkan produk yang lebih sejalan dengan tren kultur dan estetika anak muda. Kesimpulan, dari kelima brand smartphone yang telah saya paparkan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa kelima smartphone tersebut sama-sama ingin menjadikan brand smartphone mereka menjadi yang terbaik dan dapat berguna untuk pengguna-penggunanya. Masing-masing brand memiliki strategi dan inovasi untuk produknya, sehingga baik itu di bidang teknologi, fitur selfie, daya tarik konsumen, meminimalisir keluhan-keluhan konsumen, menciptakan fitur 5G dari segi desain yang mengikuti tren sekarang, menggunakan strategi ambasador yang menarik perhatian konsumen, dan lain sebagainya. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.